Nah, si Prabu memang belum kita treatment seperti dan bagus. Nah, tinggal sedikit banget, bahkan sudah bisa dibilang habis. Jadi kita kasih waktu kurang lebih seperempat jam. Dan kita buktikan kalau dan bagus lagi konsen makan di sini itu mau kita pegang ininya dia ngamuk. Jika memang ada panas matahari langsung, memang nggak terlalu lama, tapi kita wajib untuk mengeluarkan karena memang ini komposisi komponennya ini kurang pas tahan, jadi nggak begitu suka. Nanti akan kita toleransi sebentar, kita ambil beberapa terus kita tambah ampas tahu, coba kita kasihkan lagi, kita kasih toleransi waktu 15 menit dengan kondisi kita kasih ampas tahu yang lebih. Abioso juga mending, sisanya nggak begitu banyak ini untuk abioso. Nah teman-teman, untuk episode malam ini kenapa kita kok kontennya malam-malam, ini ada apa dan kenapa, tentunya kan kita nanti akan kasih tahu alasan jelas. Ini kan untuk kemarin kita ada pembuatan konten dengan si dan bagus terkait dengan bagaimana dan seperti apa treatment agar supaya dan bagus itu dokoh makan komboran. Ini kok malah ini loh teman-temanku, ini yang belum kita kemarin kan baru dan bagus, ini si Prabu malah masih terlihat utuh ya, maksudnya tidak utuh, kalau ini ya separuh lah, separuh. Nah si Prabu memang belum kita treatment seperti dan bagus. Lalu seperti apa wadai comberan dan bagus, nanti kita akan saksikan bersama dan kita akan lihat bersama. Terkait dengan treatment militer kemarin, bahwa karakter dan bagus itu harus perlu kita bentuk. Karakter dan bagus harus perlu kita bentuk, harus perlu kita setting pola berpikirnya. Wow, sudah tidur guys, kita lihat dulu. Nah, tinggal sedikit banget, bahkan sudah bisa dibilang habis. Nah, waktu-waktu kemarin kondisi dan bagus sendiri untuk makan komborannya sangat susah, hijauannya sangat susah. Tapi saya pikir ini hijauannya juga normal maksudnya normal dengan keadaan juga wajar, sisanya wajar, memang dikasih banyak untuk hijauannya. Namun jam maghrib tadi ini kan baru menunjukkan pukul 6 lebih 30, jadi kita kasih waktu kurang lebih memang seperempat jam. Nah jam 6.15 tadi kita racik komboran, kita kasih ke si dan bagus, dan tadi itu udah kita buktikan kalau dan bagus lagi konsen makan di sini itu mau kita pegang ininya dia ngamuk bunyi wuh gitu. Nah posisi dan bagus kondisinya lulur kok malah batuk. Kondisinya untuk sore ini pada hari ketiga ini sudah kita lihat, makanya ini dari jawaban konten kemarin sebetulnya berhasil enggak sih kondisi treatment yang kita coba untuk membuat dan bagus ini nafsu makannya tinggi dan dia punya mindset pola berpikir ini waktunya saya makan komboran dan ini waktunya harus segera dihabiskan. Nah ini kita buktikan di comboran waktu sore agak malam, karena kondisi kambing-kambing kita, maskot-maskot kita itu memang posisi komborannya itu pagi dan sore. Nah yang itu Prabu. Nah kalau pagi itu jam 8 dan sore itu memang kita agak ada perubahan jadwal. Kemarin kita usahakan jam 6 sore setelah hijauan yang kayak gini termakan, supaya asupan hijauannya juga ada. Nah ternyata beberapa kali treatment yang kita coba mengalami titik terang. Mengalami titik terang, dan ini masih dibaleni geng, itu masih dibaleni. Nah itu masih dijilat-jilat lah. Sebetulnya ini kan sudah jamnya harus kita ambil, baknya, sudah harus kita ambil sisa-sisanya, kita kasihkan ke kambing-kambing betina yang istilahnya yang kalau kita ngomong sudah brokoh ya, sudah nafsu makannya tinggi. Lantas piring ini harus kita cuci, kita bersihkan supaya dia nanti penasaran, loh sisa makanku di mana. Nah ketika nggak ada, nanti di hari atau waktu berikutnya itu
si kambing-kambing ini akan berpikir bahwa oh, kalau ini disediakan nggak segera kita makan, tentunya nanti akan diambil. Kita membentuk mindset seperti itu, dan ini ada perubahan. Ada perubahan, kita lihat dari bulunya sudah mulai gila, perutnya juga sudah mulai isi dibanding kemarin, cengklong. Karena ini satu bak tadi, ini memang kita masih perbanyak serat, tidak apa namanya, ada ampas tahunya cuman tidak banyak, karena warnanya jadi seperti ini karena kita perbanyak serat. Ini ada kulit kacang hijaunya juga, ada kelecinya juga, dan juga ada beberapa kangkung kering. Nah, tentunya juga tidak beda dengan yang ini nih, treatmentnya nih rodok kemelelet ini. Si Den Bagus sudah menghabiskan, tinggal sedikit, ini masih kemelelet. Nah, ini nanti kita akan treatment coba. Cuman ini memang tadi ada kelemahan si Prabu. Si Prabu itu ada kesalahan dalam komposisi. Jadi si Prabu ini kan lebih cenderung harus banyak ampasnya. Kalau dia kebanyakan serat kayak gini, memang kurang cepat mangannya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-temanku, bahwa yang namanya pemahaman karakter terhadap kambing memang kita harus benar-benar tahu, dan kita harus benar-benar apa namanya, mengamati, mencermati, dan mempelajari. Nah, selain jantan-jantan kita itu treatmentnya adalah dari pola mindset, jadwal makan ataupun komposisi yang harus tepat waktu, si Den Bagus, Prabu, dan yang lain tentunya setiap pagi hari jam 9 sampai setengah 10 atau jam 10 memang kambing-kambing kita ini kita keluarkan dari kandang untuk mendapat sinar matahari yang langsung memang. Nah, kalau memang waktunya memungkinkan untuk kita mandikan, ya kita mandikan. Kalau memang kondisi badannya sudah berkeringat ataupun sudah mulai lengket bulunya, atau memang sudah mulai terlihat kotor, ya kita mandikan, lantas kita keringkan. Setelah itu juga normalnya masuk kandang. Tapi yang wajib adalah ketika setiap harinya itu untuk maskot-maskot kita itu, ketika memang ada panas matahari langsung, memang nggak terlalu lama, tapi kita wajib untuk mengeluarkan, dan untuk, kalau menurut saya sih, pemahaman entah ini benar atau enggak, tapi ya yang sudah kita terapkan lama itu, bahwa untuk refreshing kambing itu memang harus keluar kandang supaya tidak mengalami kejenuhan. Akhirnya lemak-lemak jenuh mungkin yang istilahnya kadar asam yang berlebihan pada tubuh juga bisa kita bantu dengan cara kita jemur ya. Nah, setelah refresh, otomatis kalau kambing itu seneng dengan kondisi badan juga seger, nanti toh kembalinya akan nafsu makannya jadi bertambah. Nah, seperti ini. Padahal si Den Bagus sendiri nih kemarin tuh nggak apa namanya, nggak seenak inilah corone makan itu, nggak senyaman dan senikmat ini. Dari sisi komborannya aja sudah kita lihat bersama, dan ini no setting. Apakah lantas harus kita kurangi? Percuma juga kalau kita menerapkan pola pakan untuk kita hanya untuk kebutuhan istilahnya semata konten, lantas kita kasih sedikit biar buat konten, enggak. Jadi kita fair play apa adanya, bahwa ini takaran komboran juga normal dengan yang lain. Nah, tentunya ini sebagai bukti nyata bahwa apa yang kita terapkan itu titik keberhasilannya, berhasil atau tidaknya itu kita akan selalu update konten tentunya. Nah, jadi kenapa kita memaksakan diri kontennya kita malam, karena posisi ya kita harus bukti nyatakan. Nah, ini mamba sisanya ini. Mamba masih sisa segini. Nah, terus yang ini anak lamus kita coba cek. Nah, kotong. Sudah benar-benar habis. Ini yang anak lamus. Yang anak lamus ini memang nafsu makannya bagus sekali. Jadi memang awalnya kambing kurang begitu agak terawat. Lalu kita coba kasih menu hijauan yang cukup, sama komborannya kita ya usahakan sama dengan yang lain. Jadi mungkin konten ini akan sebagai sebagai jawaban ya, tindak lanjut ataupun kelanjutan dari konten bagaimana si Den Bagus progresnya ketika dengan treatment atau cara yang kita jalankan kemarin. Mungkin dari sisi gambar juga kurang begitu bagus ya, karena
karena ini memang malam, memang jam habis maghrib, dan kondisinya yang penting ya kita sudah merasa ayem sih ya, kita sudah merasa puas dengan cara yang kemarin kita coba, terus kita buktikan membentuk si Den Bagus ini mindset pola berpikirnya itu supaya kalau dikasih tahu baskom ataupun sudah kelihatan yang punya itu bawa baskom untuk ngaduk komporan segala macam, dia itu sudah tahu bahwa oh ini jamnya makan, dan dia harus juga tahu ini harus segera dihabiskan, karena beberapa hari kemarin 2 atau 3 hari itu treatment setelah konten kita tayang itu, komporan ini meskipun dimakan ataupun nggak dimakan, sisanya setelah jam itu memang harus sudah saatnya kita ambil ya kita ambil. Nah ini sebenarnya kita akan pembuktian bahwa ini jamnya sudah saatnya ambil pakan. Kita akan coba update nanti juga beberapa hari berikutnya. Ini bisa dengan komposisi yang sama, takaran yang sama, ini nanti akan benar-benar habis atau enggak. Mungkin kalau di 2-3 hari itu sudah benar-benar habis, otomatis bisa kita simpulkan bahwa Den Bagus itu sudah tahu persis jadwal makannya harus seperti apa, harus konsentrasinya seperti apa, dan ketika ada pakan harus segera dihabiskan atau enggak kan, tentunya nanti akan kelihatan. Jadi mindset berpikirnya si kambing. Kalau kita melihat progres badannya ya, kambing itu otomatis kalau makannya mau banyak, itu kelihatan bulunya juga akan segera halus, akan segera terlihat positif lah perkembangannya. Ini teman-temanku bahwa kemarin dengan treatment yang sudah, nah dia kan berontak tuh, teriak-teriak tuh. Dengan treatment yang ini harus kita ambil dan kita harus bersihkan. Nanti kita harus bersihkan, sisa-sisanya harus kita ambil untuk ke kasih ke betina-betina kita. Nah dia akan nanti berpikirnya seperti ini. Kalau adanya tinggal hijauan, sedangkan kalau si Den Bagus itu berpikir bahwa wah jane enak komborani, tapi ketika komborani sudah diambil ya dia sudah nggak bisa makan. Otomatis dia akan berpikir besok lagi kalau nggak segera dihabiskan kan pasti akan diambil dengan waktu yang sama. Nah, ini mau nggak mau si Den Bagus harus kalau kepingin makan ya harus hijauan, harus segera dihabiskan juga. Dan ini memang jam 6:30 itu kita memang meskipun sisa-sisanya seperti harus kita ambil supaya kalau kita berpikir nek memang piringnya teles, piringnya reget, untuk besok-besok itu lagi mesti kayak saya sendiri untuk makan dengan piring yang kotor kan kita pasti nggak mau. Jadi kita bentuk mindset kambing itu posisinya harus dengan cara rodok kejem. Nah, jadi ini kita ambil semua, nanti kita akan bersihkan. Nah akhirnya si Den Bagus juga seperti ini, ketika sudah ada komporan dia mau tidak mau juga harus makan hijauan. Nah kita bisa lihat teman-teman bahwa dia berpikirnya mungkin kalau dia bisa ngomong asam ini malah sudah diambil. Nah, jadi nanti keseimbangannya dia itu hijauan dia makan, komporannya dia makan. Tapi otomatis kalau ini masih ada sisa di atas, dia akan terbentuk mindset sak tekane lemangan gitu kan. Nah itu yang bahaya dan nggak boleh. Kalau di kandang kita ya memang menerapkannya seperti ini. Ini nih Prabu rodok ngeyel ini, karena memang ini komposisi komporannya ini kurang ampas tahu, jadi nggak begitu suka. Nanti akan kita toleransi sebentar, kita ambil beberapa terus kita tambah ampas tahu, coba kita kasihkan lagi, kita kasih toleransi waktu 15 menit dengan kondisi kita kasih ampas tahu yang lebih. Abioso juga mending, sisanya nggak begitu banyak ini untuk Abioso. Cuman Abioso memang makan hijauannya kencang, mau perutnya aja udah kayak gitu, udah perutnya udah benar-benar kenyang, karena Abioso sendiri makan hijauannya juga kencang. Nah kita ambil semua, dan tentunya nanti kita akan lumpuk kayak ini, kita akan jadikan satu dan kita bukan dibuang ya, karena ini muspro kalau dibuang ini kita akan kasihkan ke kambing-kambing betinanya. Ini juga kita ambil, kita ganti komposisi sebentar, kita tunggu waktu 15 menit lagi supaya si Prabu ini nanti menjadi mungkin kalau bisa lebih bersemangat. Perutnya belum begitu kebek, jadi masih agak
kurang banyak yang masuk. Nah, ini yang antik dari si Prabu ini sudah menjadi kebiasaan dolanan ilat. Nah, dimelet-melet nih. Nah, ini si Prabu. Tapi kalau kita melihat progres dari sinar matanya, Prabu ini udah kelihatan lebih sehat. Lebih sehat, dia lebih interaksi, lebih interaktif, lebih agresif juga tentunya. Nah, ini kalau teman-teman yang mengikuti Kakak TV dari awalnya Prabu masuk kan tentunya akan tahu seperti apa Prabu dulu. Kamu akan melihat pora posisine nganune Dan Bagus. Jadi ini posisi jawaban dari kemarin ini sisanya Dan Bagus kan tinggal ini sayang. Nih. Ya tinggal setitik lah ini, tinggal ini. Jadi ini kan kita buat konten kenapa harus malam, karena memang jawabannya ini kan waktu komboran malam. Nah, ini yang awalnya sisanya seperti ini kita juga lagi. Ini kita campur ampas tahu nyong siji kamera siji iso. Nah, kenapa sih tadi tak sebutkan kenapa si Prabu itu nggak begitu suka, karena memang Prabu itu njaluk ini harus ditambah ampas. Berarti ini tambahin ampas aja nih. Oh, ini dibuang dimasukkan sana separuh terus ditambah ampas. Ya nanti akan kita lihat. Separuh ya. Terus. Jadi dia lagi ambil lagi. Seratnya kalau si Prabu kan nggak senang begitu banyak. Sak comot nih. Ini. Nah, itu langsung ditambah ampas. Nah, nanti kita akan lihat si Prabu ini setelah nanti sama Guseng ini nanti ditambah ampas nanti seperti apa. Dia akan lebih senang lagi atau memang sudah kenyang. Nah, yang jelas positif sekali itu kita kan kemarin satu persatu untuk mencari karakter. Jadi memang satu persatu ya inilah yang sudah bisa kita jawab. Si Dan Bagus mudah-mudahan, karena Dan Bagus itu kalau kita senangnya memang bodinya itu tinggi dan panjang. Mudah-mudahan nanti dengan treatment yang pas, dengan ketemu karakternya, nanti juga progresnya akan sesuai yang kita harapkan. Segala sesuatunya itu bukan hal yang tidak mungkin ketika kita mau mencari dan mencoba, guys. Panjang, long, dan kita memang identik lebih demen ke area leher ke depan itu. Kalau kita melihat dari gombelnya sama telinganya memang lebih dari yang lain. Terus terang untuk si Dan Bagus ini lebih di atas rata-rata dari yang lain maskot kita. Jadi mudah-mudahan juga nanti kalau sehat memberikan keturunan juga yang sesuai diharapkan. Jadi lenturnya telinga, lebarnya telinga memang ini untuk si Dan Bagus di atas rata-rata. Nah, lemes, tebel dan berat memang telinganya. Nah, ini sudah ditambah ampas tahu, tentunya seperti apa nanti kita akan diaduk. Nah, sak menukir apa coba diaduk nanti. Dicampur diaduk nah, seperti itu nanti. Kalau memang toh itu habis lagi gampang kok disisane iki dinene wedok-wedok. Jadi untuk mencari karakter pakan seekor ternak itu, seekor maskot kita itu memang harus kita cari kondisi apa yang dia suka, lalu dengan komposisi juga yang harus kira-kira sesuai kebutuhan tubuhnya. Ini si Prabu tidak kita kasih konsentrat, karena kalau kita kasih konsentrat dia ada gatalnya. Jadi ini yang serat sama ampas tahu. Dia tambah mau makan lagi enggak? Tentunya mudah-mudahan kalau biasanya sih si Prabu ini lebih cenderung ke seneng banyak ampasnya. Ini memang kudu telaten kayak gini, guys, karena kita harus mengetahui, tapi setelah mengetahui kita jadwal dengan rutin. Oke, sorry teman-teman, kita sambung lagi. Barusan trouble di memori, terlalu penuh. Nah, ini kita bisa lihat bersama kenapa komposisi kita berubah. Si Dan Bagus, si Prabu, si Abioso itu kan memiliki karakter kesukaan yang berbeda-beda. Nah, ketika menunya si Prabu kita kasihkan menu ke yang lain, tentunya belum tentu suka. Tapi ternyata juga menu yang lain kita kasihkan ke Prabu juga belum tentu suka. Nah, ini sebagai bukti bahwa seperti kita bilang tadi, bahwa si Prabu ini kan karakternya adalah seneng lebih banyak ampasnya dibanding seratnya. Dan ternyata ya tenan nih, ternyata ketika kita coba komposisi ulang, tapi ini kita tidak lama-lama, ini kita kasih durasi waktu 24 jam 24 jam
15 menit aja sekitar sampai maksimal nanti setengah jam seperti apa. Setelah maksimal dia terkonsumsi kita ambil, nanti kita akan kasihkan ke yang lain tentunya. Nah ini si Prabu ternyata kan bener sayang, bahwa ini dia lebih cenderung lebih senang banyak ampasnya. Jadi kita memahami karakter untuk pakan kambing itu harus seperti ini. Nah ini bentuk sambungan konten kita dari yang kemarin, dan tentunya kita nanti ini sebagai potongan aja, sebagai cuplian aja bahwa seperti apa si Prabu, dan nanti kita akan eksklusifkan tentunya di hari berikut, kita akan eksklusifkan dengan si yang lain juga, karena yang kemarin adalah si Den Bagus, dan sudah ada jawaban, dan ini adalah sebagai bukti bahwa kita agak-agak berhasil bahwa dengan treatment kita, dan dia sudah mulai sehat lekas berdoli kandang seperti ini. Nah, artinya kondisi badannya udah fit, dan mudah-mudahan ini ke depan juga akan menjadi respon positif untuk fisiknya si Den Bagus, dan mudah-mudahan juga nanti akan semakin ke depan semakin progres. Oke, dan terima kasih tentunya untuk teman-teman, konten ini sebagai konten lanjutan ya, bagaimana, karena kemarin ada yang WA kita terkait dengan posisi seperti apa hari berikutnya, coba di konten Mas seperti apa, positif atau tidak, dan kita buktikan untuk hari ini. Malam ini kenapa ini jawabannya malam, karena memang ini waktu ngombornya kita malam, jadi posisi mohon maaf sekali mungkin videonya juga kurang begitu terang karena kita kondisi malam, tapi paling tidak adalah ini sebagai konten jawaban bahwa positifnya progresi Den Bagus sudah kita review. Dan terima kasih yang sudah selalu mendukung, dan tentunya mohon request nanti teman-teman untuk sebagai konten-konten jawaban berikutnya, dan kita akan mencoba semaksimal mungkin untuk kita penuhi ya, sambil kita ini nungguin si Prabu makan, dan tentunya kita setiap malam ada stay di kandang, mudah-mudahan bisa memantau dengan keadaan masker-masker kita. Oke, see you next again, sampai jumpa dan salam lestari peternak Indonesia.